Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan materi yang telah kami pelajari terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan kelainan otak syaraf, yaitu kejang demam. Anggota kelompok 2 ada Eliza dari Fauzan, NIM 1958, Ferdiana Saritidar, NIM 1974, Dwi Nanda Pratiwi, NIM 1977, dan Jessica Galuh Puspitasari, NIM 19135. Next. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik pembahasan yang pertama, konsep teori, asuhan keperawatan, tren dan isu, dan kesimpulan. Next. Yang pertama, konsep teori. Anatomi. Otak memiliki struktur kortisol sebagai berikut. Yang pertama, bangsal ganglia yang berfungsi mengatur motorik dengan mengkoordinasikan gerakan halus dan sikap tubuh. Yang kedua, talamus, bagian pusat dari rangsangan nyeri. Lalu ada hipotalamus yang berhubungan dengan sistem syaraf otonom yang berfungsi untuk mengolah insting dan tindakan, dan ada hipofise bersama dengan hipotalamus mengatur aktivitas kelenjar endokrin dalam melepaskan hormon. Next. Lalu selanjutnya ada medula spinalis yang berfungsi sebagai pusat gerakan otot terbesar, berperan dalam refleks spinalis dan tungkai, penghantar rangsang koordinasi otot dan sendi pada cerebellum, dan mengadakan komunikasi otak dengan semua bagian tubuh. Lalu ada sistem syaraf tepi sebanyak 12 pasang syaraf otak dan 31 pasang syaraf spinal. Secara fungsinya SST adalah sebagai berikut. Saraf sensori aferen somatik membawa informasi dari SSP ke otot dan rangka tubuh lainnya. Saraf sensori aferen visceral membawa informasi dari dinding viscera ke SSP. Lalu ada saraf motorik aferen visceral membawa informasi dari SSP ke otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Dan yang terakhir ada saraf aferen visceral yang terdiri dari saraf otak dan spinal. Next. Untuk definisi dari kejang, kejang demam merupakan sebuah gangguan yang biasa terjadi pada anak yang sedang mengalami demam. Biasanya suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius. Kejang adalah suatu kondisi perubahan fungsi otak yang terjadi secara tiba-tiba akibat terjadi aktivitas abnormal dan pelepasan listrik serebelar yang terlalu banyak. Akibatnya, otak mengalami malformasi yang menyebabkan timbulnya kejang pada anak. Selain itu, faktor gen, ada atau tidaknya meningitis, ensefalitis, demam tinggi, gangguan metabolisme, trauma juga dapat menimbulkan adanya kejang pada anak. Next. Faktor penyebab dan resiko. Yang pertama ada faktor perinatal, malformasi dan otak kongenital, ada faktor gen, ada faktor bakteri dan virus, lalu demam, selanjutnya ada gangguan metabolisme, trauma, gangguan sirkulasi, penyakit degeneratif, dan yang terakhir ada neoplasma. Next. Untuk tanda dan gejalanya, biasanya kejang demam, suhu tubuhnya melebihi 38 derajat Celcius, lalu terjadi di awal waktu demam. Anak akan kehilangan kesadarannya atau kurang responsif jika diajak berbicara. Badan bergerak dengan spontan, lalu frekuensi pernafasan anak akan terganggu, area ekstremitas kaku, mata mendelik, hanya terlihat putih, dan anak akan terlihat lebih gelap dari biasanya. Dan yang terakhir berlangsung kurang lebih 5 menit, apabila lebih dari itu segera bawa ke fasilitas kesehatan. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini bisa dilakukan menggunakan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fungsi lumbal, elektrosefalografi atau EEG, pencitraan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan MRI, CT scan, dan X-ray kepala. Next. Untuk pengobatan farmakologi yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan diazepam intravena 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan diberikan dengan kecepatan 1 sampai 2 mg per menit dengan dosis maksimal adalah 20 mg. Kemudian ada diazepam rektal dengan
dosis 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan atau 5 gram untuk anak berat badan kurang dari 10 tahun dan 10 gram untuk berat badan lebih dari 10 kilo. Yang ketiga ada antipiretik. Obat ini tidak mengurangi kejang demam, namun tetap dapat diberikan. Antipiretik tersebut antara lain paracetamol 10-15 mg yang diberikan maksimal 4 kali sehari dengan ibuprofen 5-10 mg per mg/BB per kali 3-4 kali dalam satu hari. Kemudian yang terakhir ada phenobarbital atau valproic acid efektif menurunkan tulangnya kejang, namun tidak disarankan apabila kasusnya tidak selektif karena dapat menimbulkan gangguan perilaku dan penurunan belajar sebanyak 40-50%. Pada usia yang kurang dari 2 tahun dapat menyebabkan sirosis hati, di mana untuk sirosis valproic acid ini adalah untuk dosis valproic acid ini adalah 15-40 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2-3 dosis, dan untuk phenobarbital yaitu 3-4 mg per kilogram berat badan dalam satu hari dengan 1-2 dosis. Next, untuk pengobatan non-farmakologinya bisa dilakukan dengan mengedukasi keluarga dengan menyampaikan beberapa hal seperti kejang demam merupakan hal yang normal yang mempunyai prognosis baik, kemudian mengedukasi dengan menjelaskan bagaimana mengatasi kejang demam pada anak, memberikan informasi terkait kejadian yang berulang, mengedukasi bagaimana pengobatan farmakologi dan non-farmakologinya. Next. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan dengan kasus pasien ANIFF yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan usia 3 tahun datang ke rumah sakit diantar oleh orang tuanya dengan keluhan panas tinggi sampai di UGD rumah sakit. Pasien sempat kejang 1 kali, lamanya kurang lebih 2 menit. Kejang terjadi di seluruh tubuh, matanya terlihat mendidih ke atas. 2 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengalami diare, buang air sebanyak 3 kali dengan kondisi cair tanpa disertai lendir dan darah. Kemudian pasien dibawa orang tuanya berobat ke puskesmas dan diberi oralit dan obat sirup. Namun 1 hari sebelum masuk ke rumah sakit, pasien panas mendadak tinggi, terus-menerus menggigil, namun tidak disertai dengan muntah dan sesak nafas. Tiba-tiba pasien kejang yang terjadi di seluruh tubuh, mata mendelik ke atas dan berlangsung 1 kali, lamanya kurang lebih ada 5 menit. Setelah kejang berhenti, pasien terbangun dan menangis. Keluarga pasien membawa pasien ke puskesmas. Kemudian sampai di puskesmas, pasien tidak kejang tetapi masih panas. Pasien diberi infus dan diberi obat melalui anus. Keesokan harinya, kurang lebih 2 jam, SMRS, pasien panas lagi dan pasien mendadak panas tinggi, lalu pasien dibawa ke rumah sakit. Next. Untuk riwayat pasien tidak langsung saja untuk pengkajiannya. Namanya adalah ANIFF dengan tanggal lahir tepat tanggal lahir, usianya 3 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk diagnosa mediknya yaitu kejang demam dengan hiperpireksia. Rencana terapinya yaitu nasal oksigen 1 liter per menit, IVFD asering GTT 20 kali per menit, paracetamol sirup 4 kali 1 CTH, injeksi diazepam 3,5 mg, bila kejang, kuatin 200 mg dalam NaCl 0,9%, 50 cc selama 30 menit. Untuk selanjutnya yaitu untuk riwayat kesehatan sekarang, keluhan utama pasien adalah keluhan panas tinggi dan kejang. Riwayat keluhan utamanya adalah 2 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengalami diare, PAB-nya encer 3 kali tanpa disertai lendir dan darah. 1 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien demam tinggi, terus-menerus disertai menggigil tanpa adanya muntah dan sesak nafas. Tiba-tiba pasien kejang seluruh tubuh selama 1 kali, mata mendelik ke atas dan berlangsung kurang lebih 5 menit. 2 jam sebelum masuk rumah sakit, pasien mendadak panas tinggi. Kemudian untuk keluhan pada saat pengkajian, pasien sempat kejang 1 kali, lamanya 2 menit, kejang terjadi pada seluruh tubuh, mata mendelik ke atas. Untuk selanjutnya yaitu riwayat kesehatan lalu, yaitu untuk parental care, ibu memeriksakan kehamilannya itu selama 1 bulan itu di bidan, rutin selama 1 kali di bidan. Kemudian untuk keluhan selama kehamilan itu tidak ada. Lalu untuk keterangan lainnya juga tidak ada. Kemudian
Untuk postnatalnya yaitu dulu pasien itu lahir dalam keadaan spontan langsung menangis, berat badan 350 gram dengan panjang 50 cm. Kemudian di sini untuk kelainan juga anak tidak ada. Klien juga pernah mengalami riwayat kejang yaitu karena panas, demam. Untuk pola nutrisinya yaitu pemberian ASI hingga 2 tahun, namun usia 6 bulan 6 bulan pertama pasien tidak diberi ASI secara eksklusif. Untuk pemberian susu formula itu tidak dijelaskan. Berikut adalah tabel keterangan untuk pola nutrisi. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, yaitu yang pertama, keadaan umumnya itu tampak sedang sakit, kesadaran kompos mentis, untuk tanda-tanda vitalnya itu tekanan darah tidak dijelaskan, denyut nadinya 132 kali per menit, suhunya 40,2 derajat Celcius, dan untuk berat badan 12 kg, untuk tinggi badan 85 cm. Untuk pemeriksaan head to toe, untuk kepala simetris, ukuran normal, tidak ada benjolan atau nyeri tekan. Untuk muka simetris, mata tidak ada edema, tidak ada sklera, penglihatan normal, dan simetris. Untuk leher yaitu kelenjar tiroid normal, tidak mengalami kaku kuduk. Kemudian untuk toraks yaitu suara nafas vesikuler. Terapi saat ini yaitu diberikan tata laksana nasal oksigen yaitu 1 liter per menit, IVFD yaitu aspirin GTT 20 per menit, paracetamol sirup, kemudian injeksi diazepam, kutoin dalam NaCl 0,9%, 50 cc selama 30 menit. Berikut adalah analisa datanya, yaitu ditemukan masalah hipertermi karena anak mengalami demam. Kemudian ada risiko cedera, yaitu karena anak kejang. Kemudian yang ketiga ada defisit pengetahuan karena di sini dari ibu pasien mengatakan pasien memiliki riwayat kejang karena demam. Kemudian berikut adalah pathway-nya. Kita temukan 3 masalah, yaitu hipertermi, defisit pengetahuan, dan risiko cedera dari adanya demam kejang pada pasien. Untuk diagnosanya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu hipertermia hubungan dengan proses injeksi ditandai dengan suhu tubuh 40,2 derajat Celcius kejang. Kemudian kejang. Yang kedua yaitu resiko cedera ditandai dengan kejang seluruh tubuh. Yang ketiga ada defisit pengetahuan berhubungan dengan resiko kejang berulang ditandai dengan pasien memiliki riwayat kejang karena demam. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Pada diagnosa yang pertama, yaitu hipertermia, diambil intervensi keperawatan manajemen hipertermia. Lalu pada diagnosa risiko cedera, diambil manajemen keselamatan lingkungan dan manajemen kejang. Next. Pada diagnosa ketiga yaitu defisit pengetahuan, diambil intervensi edukasi manajemen demam. Next. Implementasi dapat dibaca sendiri pada PPT. Next. Next. Untuk evaluasinya, untuk diagnosa yang pertama yaitu hipertermia, subjeknya tidak ada, objektifnya suhu tubuh pasien mulai membaik, normal. 2, pasien diberi paracetamol. Lalu untuk analisisnya suhu tubuh skor saat ini 3 dan skor target 5. Untuk frekuensi kejang skor saat ini 3 dan skor target 5. Masalah masih ada dan perencanaan efektif. Planningnya lanjutkan intervensi nomor 2, 4, 5, dan 7. Untuk diagnosa yang kedua yaitu resiko cedera, subjektifnya ibu pasien mengatakan bahwa pasien tidak mengalami kejang lagi. Untuk objektifnya yang pertama pemberian injeksi diazepam 3,5 mg IV apabila terjadi kejang. Yang kedua pemberian putisian 200 mg dalam NaCl 0,9% selama 30 menit. Analisisnya kejadian cedera, skor saat ini 4, skor target 5. Kemampuan mencegah faktor kejang, pemicu kejang meningkat,
Skor saat ini 3, skor target 5, masalah masih ada, dan perencanaan efektif. Planningnya lanjutkan intervensi nomor 3, 6, 8, dan 9. Untuk yang ketiga yaitu defisit pengetahuan. Untuk subjektifnya, ibu pasien mengatakan lebih memahami mengenai penanganan demam. Objektifnya, ibu pasien kooperatif saat pemberian edukasi. Yang kedua, timbal balik yang diberikan oleh ibu pasien sangat baik. Analisisnya, indikator perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, skor saat ini 2, target 5. Masalah teratasi, hentikan intervensi. Next. Selanjutnya, tren dan isu keperawatan. Analisis jurnal berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kejang demam berulang pada anak di RSUP Sanglah Denpasar. Penulisnya Made Sebastian Dwi Putra Hardika dan Dewi Satyani Mahalini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejang demam berulang yang terjadi pada anak. Next. Next. Kesimpulan yang didapatkan, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kejang demam berulang yaitu kejang demam terjadi pada anak 1 tahun pertama dan riwayat keluarga yang mengalami kejang demam juga berhubungan dengan terjadinya kejang demam pada anak. Next. Kesimpulan pada makalah kali ini yaitu kejang demam adalah suatu kondisi peningkatan suhu tubuh pada rentang di atas 38 derajat Celcius yang sering dialami pada anak usia 6 bulan hingga usia 5 tahun. Kondisi kejang demam merupakan kondisi tersering yang sering dialami oleh anak-anak. Kejang demam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kejang demam sederhana dan kompleks. Kondisi suhu lebih dari 38 derajat Celcius menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai karena berpotensi menimbulkan kejang demam. Umumnya, pasien dengan kondisi ini memiliki jumlah leukosit yang normal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.